Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini nggak banyak, tapi kalian catat kira-kira nanti untuk UASnya apa saja ya. Baik, kita mulai saja ya para mahasiswa. Kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Cukup, terima kasih. Bentar ya. Angie, ada kan ya Angie ya? Ada, Bu. Ini nanti tolong dicatat siapa yang nggak masuk ya Angie ya. Infokan ke saya ya. Baik, Ibu. Ini saya beri catatan untuk kisi-kisi atau ya info lah ya. Info untuk persiapan UAS. Bentar. Ini saya tampilkan dalam ini ya, dalam pen ya. Sudah bisa dilihat layarnya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kita ini dulu ya, yang teori radiokimia ya. Materi UAS-nya ya, materi UAS. Nah, kalau dari radiokimia ini kita sudah belajar apa saja yang kalian ingat? HAN. Yang teori radiokimia ya dari awal dulu. P-value. Ya oke. Jadi ini nanti terkait dengan kestabilan apa? Kestabilan inti. Nah ini kestabilan inti itu ada apa sih? Ada istilah yang terkait dengan kestabilan inti itu nanti ada binding apa? Binding energi. Oke, binding energi. Terus apa lagi? Threshold energi. Mass apa? Mass defect ya. Terus apa? Kinematiknya nanti ini terkait dengan apa? Bisa ini kan langsung dengan apa? Key value ya. Walaupun ini key value-nya nanti kalian dapatnya agak di akhir-akhir. Jadi kestabilan inti, binding energy, dan mass defect, kemudian key value. Apalagi? Yang agak keras. Yang dua apa? Kalian mendapat apa saja materinya, kalian buka aja catatannya. Para mahasiswa, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Ya, yang materinya setelah kestabilan inti apa ya? Reaksi nuklir terkait persection, Bu. Oke. Reaksi nuklir, ya nggak apa-apa. Ini mungkin nanti urutannya jadi ini kan ya, ini tadinya reaksi nuklir itu ada untuk praktikum ya, jadi oke. Nah, setelah itu apa dulu? Peluruhan ya. Ini ada peluruhan yang apa sih? Yang konvensional, terus apa lagi? Peluruhan apa? Lantai, Bu.
Berantai, Peluruhan oke, boleh peluruhan berantai. Terus apa lagi? Peluruhan berantai. Pernah mendengar branching decay? Nanti dicek lagi ya. Oke, nanti kalau yang peluruhan berantai ini terkait dengan apa sih nanti? Radioaktivitas ya. Jadi ada korelasi dengan radioaktivitas. Terus apa lagi? Timbangan Ya, radioaktifnya, Bu. kesetimbangan apa? Kesetimbangan apa? Sekular. Transien. Terus apa lagi? transien, Bu. Transien dan tidak ada kesetimbangan ya. Kesetimbangan. Terus apalagi ini terkait dengan apa? Generator ya. Generator radioisotop. Nah, nanti kalau yang dikaitkan dengan ini juga ada kaitannya dengan aktivitas jenis. Gitu ya. Nah, kita masuk ke reaksi nuklir. Coba dikelompokkan hal-hal yang terkait dengan reaksi nuklir apa saja? Parameternya apa saja boleh? Tadi apa? Cross section. Oke, cross section. Apalagi? Energy threshold. Oke, energi threshold. Terus apa lagi? Kinetika apa? Kinetika reaksi nuklir ya. Apalagi? AAN ya. AAN itu apa? AAN itu apa para mahasiswa? Analisis aplikasi neutral. Oke, terus yang ini, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Apa nih yang terakhir? Critical. Ya, critically ya. Nah, ini nanti banyak ininya. Nah, kita lihat kalau yang kestabilan, inti, dan lain-lain ini kalian banyak contoh soalnya ya. Jadi boleh di YouTube, boleh di Google, mungkin pakai AI juga. Nah, sekarang yang peluruhan ini boleh difoto dulu ya. Yang peluruhan saya tampilkan contohnya ini ya. Nanti tolong sampaikan ke siapa? Ke apa? Tolong siapa? Angie ingatkan saya untuk memberikan ini ya, memberikan contoh-contoh soalnya ya. Baik, Bu. Sebentar. Ini terkait dengan peluruhan. Kalian masih ingat min life juga kan ya? Sebentar saya lihat dulu ininya ya.
Nanti file ini kalau kalian belum punya, boleh diminta dicek ya Angie ya, atau teman-teman yang lain ya. Kita lihat juga pola-pola ini ya, pola-pola peluruhannya ya. Nah, kalau ada pola peluruhan seperti ini, ada grafik seperti ini grafik menceritakan apa ya? Itu judulnya saya berikan, kira-kira ini menceritakan apa, grafik apa? Peluruhan Ya, menceritakan peluruhan apa nih? Ini coba lihat bacanya. Ini kalian tinggal bisa baca aja nih. Di bawahnya ada judulnya ya. Ini kalau ini apa nih kira-kira bahasa Indonesianya? Laju peluruhan. Ya, laju Radioaktif. peluruhan apa? Peluruhan radioaktif. Ya, radioaktif ya. Ini tampilannya kalau grafiknya tidak dibuat apa sih? Tidak menggunakan apa? Kertas semilok ya. Jadi kalau waktunya relatif tidak terlalu lama. Tapi kalau waktunya itu nanti sangat lama, nah kadang-kadang butuh kertas semilok atau cacahannya ya, atau intensitasnya di sini misalnya tinggi sekali. Nah itu juga kadang-kadang untuk menyederhanakan nilai-nilai skala angkanya, kadang-kadang Anda harus butuh kertas semilok ya, kertas yang nantinya tuh akhirnya membuat hubungan atau grafiknya itu menjadi linier. Jadi ya seperti itu ya, yang mulai dari yang sederhana. Kemudian ini kalian cukup aktif ya, biar kalian istilahnya belajar lagi ya. Nah kemudian ini nanti kalian baca beda-beda terkait dengan misalnya hubungan aktivitas misalnya dengan lambda dan n ya. Kemudian ini aktivitas spesifik ya, jadi cara menentukan aktivitas spesifik. Kemudian kita masuk dulu ke branching decay. Kan kalian pernah dapat pelajaran branching decay ya? Pernah dapat pelajaran branching decay yang di bagian dalamnya ada cara untuk menentukan intensitas radiasi gamma-nya atau intensitas peluruhan salah satunya. Nah, Bu. Pernah ya? Nah ini Anda boleh lihat juga ini pola grafiknya ya. Jadi nanti kalau saya menunjukkan grafik-grafiknya kalian bisa menceritakan. Jadi kalau ada soal, ini saya punya grafik seperti ini grafik apa gitu ya. Nah itu kalian boleh ceritakan. Coba ini kalau ada grafik ini terkait dengan peluruhan branching atau branching itu apa sih? Kalau diterjemahkan branching itu apa? Bercabang. Ya, peluruhan bercabang. Jadi misalnya ada suatu radioaktif ya, bisa memancarkan di satu sisi memancarkan misalnya radiasi alfa, di sisi lain memancarkan radiasi gamma. Nah, jadi misalnya terus nanti lambdanya berbeda atau konstanta peluruhannya berbeda. Misalnya T setengah, kalau konstanta peluruhan kan berkaitan dengan T setengah. Misalnya yang satu T setengahnya 10 jam, yang satu T setengahnya 2 jam. Nah, kira-kira ini kalau garis yang tebal ini apa nih? Jadi ini peluruhan kan parent, apa? peluruhan parentnya. Coba dibaca dulu. Kira-kira ini bukan yang serius ya. Jadi ini bukan yang serius. Kira-kira apa? Ini dari satu sumber radioaktif, yang satu memancarkan misalnya radiasi A,
dengan T setengah 10 jam, yang satu radiasi B dengan T setengah 2 jam. Bisa nggak sih sumber radioaktif seperti itu? Sumber radioaktif seperti itu bisa? Ada seperti itu bisa nggak? Kalau diam aja, cari tugas ini ya, jadi tugas atau bagian dari kuis ya. Cari contoh ya. Cari contoh radioaktif yang mempunyai sifat branching decay. Nah, itu branchingnya cabangnya boleh 2, boleh 3 ya. Yang punya nantinya tuh punya lambdanya ada beberapa ya. Jadi lambdanya lebih dari 1. Nah, ini yang tebal ini ya. Perhatikan yang tebal ini adalah namanya aktivitas totalnya. Gitu ya. Jadi kan ini ada aktivitas yang menunjukkan dengan apa? Dengan lambda dari yang terkait dengan ini T setengah yang 10 jam. Ini misalnya lambda ke-1, ini lambda kedua. Nah, nanti T setengahnya, kira-kira T setengahnya kalau kayak gini gimana nih? Nanti lambda totalnya gimana nih kalau seperti ini? Lambda totalnya gimana? Di jumlah. Ya, jadi apa? Misalnya ini lambda apa? Lambda total gitu ya. Sama dengan, nah ini yang ini bagian yang ini ada probabilitasnya, ingat nggak? Ya, jadi probabilitas yang jadi ini berapa, yang jadi ini berapa. Seperti itu ya. Saya pernah memberikan ya. Oh, kayaknya diam aja semua. Yang probabilitas beta berapa itu kan, Bu? Ya, yang beta misalnya berapa persen, yang ini berapa persen, yang plus berapa persen gitu kan? Pernah kan? Iya, Bu, sedikit ingat. Tayangannya warnanya ini, tayangannya warna hijau-hijau muda. Oke ya? Para mahasiswa, coba dibuka lagi deh ininya. Jadi ini yang apa? Yang garis tebalnya itu adalah totalnya ya. Oke, saya anggap udah aja. Soalnya pada diem juga. Kalau kalian bilang belum, nggak apa-apa. Kemudian decay series ya. Kalau decay series. Ini kalau ada garis seperti ini, kita lihat ya, ada grafik seperti ini. Ada yang bisa menceritakan? Yang bisa menceritakan ini kan saya rekam ya. Ada nilainya ya, silahkan. Yang ini kira-kira bisa, ada yang bisa menjelaskan? Ini lihat bagiannya ini ya, bagian dari radioactive decay series. Ini kira-kira gambarnya apa ya? Peluruhan berantai sekuler bukan? Ya, peluruhan berantai sekuler. Tapi bisa ceritakan? Jadi ini adalah profil ya. Profil itu apa? Pola dari peluruhan berantai sekuler. Sekarang yang ini ya, misalnya nih, yang grafik ini nih. Ya, yang grafik ini sih kok kotak sih sebentar ya.
Ini yang ini nih misalnya, nih, ya yang bawah ini. Itu menunjukkan apa ya? Yang ada T Pertumbuhan setengahnya. Pertumbuhan anaknya, Bu. Ya, pertumbuhan anaknya, tapi menunjukkan grafik apa itu? Namanya, kalau udah seperti itu. Bagus, udah betul pertumbuhan anaknya, tapi grafiknya disebut apa tuh grafiknya? Kalau di peluruhan decay series ada coba dibuka rumusnya coba. Kan ada lambda berapa? Ada lambda induk, ya enggak? Ada lambda anak. Berarti ada apa? Ada n apa? N induk, ya enggak? Ini n ya, bukan induk ya, biar ini. Ada juga n anak. Nah, kalau udah ada n dengan lambda itu kaitannya apa? aktivitas, Bu. Ya, jadi kalian menceritakan ini boleh satu pertumbuhan, pola pertumbuhan aktivitas dari apa? Yang bawahnya tadi? Anak, Bu. Anak, Bu. Tumbuhan radioaktif, ya, radioaktif atau nuklida anak, radionuklida anak. Kemudian yang di atas ini apa nih? Atau jangan yang di atas dulu nih, yang garis lurus nih. Kan ini ada garis lurus ya. Ibu, maaf pointernya nggak kelihatan. Oke, pointernya. Oke, sambil saya gambar ya. Ini yang garis ini nih. Kelihatan coretannya? Kelihatan, Bu. Hilang ya langsung ya. Itu menunjukkan apa? Atau saya kotaki aja ya. Nah, garis yang kotak itu, yang di dalam kotak itu apa itu? Peluruhan induknya, Bu. Ya, peluruhan induknya. Jadi apa namanya? Profil apa? Profil aktivitas induk. Ya, jadi profil radionuklida induk. Nah, sekarang yang atasnya nih. Kalau yang atasnya ini nih. Nih, yang atasnya nih, saya kan gambarnya bengkong-bengkong ya. Nih, itu apa? Ini anak udah induk, yang di atasnya apa itu? Kalau gabungan anak dan induk jadinya apa ya? Seperti tadi sebelumnya, grafik sebelumnya disebut apa? Jumlah, Bu. Ya, jumlah atau total ya, aktivitas total ya. Oke ya, nanti pada saat UAS keluar nih, tapi menceritakannya juga bukan hanya seperti itu. Kenapa polanya seperti ini? Kenapa pola induknya lurus? Kenapa pola totalnya seperti ini? Gitu ya. Cukup jelas? Ada yang mau tanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Nanti yang untuk UAS berarti nanti ada kurang lebihnya ada soal-soal yang seperti ini, tapi lebih ke deskripsi ini ya, Bu, grafiknya ya, Bu, kayak tadi. Ya, jadi grafiknya itu kalian ceritakan ini apa sih? Ini grafik ini, misalnya grafik ini apa bedanya apa gitu ya? Misalnya yang ini kan misalnya sekuler ya. Kemudian misalnya ini dengan apa?
Nah, sekarang yang ini coba bandingkan yang sekuler dengan ini, beda nggak nih? Yang ini dengan yang atas nih beda nggak nih? Beda, Bu. Bedanya apa ya dengan yang ini? Bedanya signifikan nggak? Kalian bisa membedakan secara jelas nggak? Jadi maksudnya itu signifikan tuh seperti itu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, coba ceritakan yang ini. Yang bawah nih apa nih? Yang paling bawah? Pola pertumbuhan dan peluruhan aktivitas anak, Bu. Ya, kemudian yang keduanya? Yang lurus tapi tidak ada bengkong-bengkongnya aja. Pola peluruhan aktivitas induk. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang ini, yang anak, jadi bisa menyebutkan pola pertumbuhan dan aktivitas anak. Tapi kalau induk kan nggak tumbuh, jadi induknya udah ada. Jadi ini pola apa? Pola aktivitas apa? Aktivitas radionuklida induk. Kemudian yang paling atasnya apa? Aktivitas total, Bu. Oke, aktivitas total seperti itu ya. Nah, kalian kenapa sih aktivitas total ada di sini ya, di atasnya? Kenapa nggak di bawahnya? Nanti kalian ceritakan ya. Nah, ini kalian ceritakan apa? Oh, ini adalah pola peluruhan berantai yang apa nih? Pola peluruhan berantai yang gimana? Transisi. Transien. Ya. Coba Anda bandingkan nih T setengah induk ya, T setengah induk yang transien dengan T setengah yang ini, yang apa sih? T setengah yang sekuler. Apa bedanya? Kalau waktu peluruhan tes setengah waktu paruh yang sekuler ini untuk anaknya dan induknya dia sangat berbeda jauh Ya, apanya yang berbeda jauhnya? waktu paruhnya. Jadi Ya. untuk anaknya 0,8 jam dan induknya itu di situ ada lambang infinite. Oke, ya jadi ya, yang ini berarti yang ini itu ada apa sih? Ada untuk ininya, untuk apa sih? Untuk yang ini induknya ya, yang ini yang tengah-tengah ini ya. Jadi nanti tinggal kalian bedakan. Kemudian kelihatan nih yang sekuler nih nggak ada menurun-menurunnya setelah itu. Tapi kalau yang transien kelihatan ya menurun secara apa? Secara apa? Gradual, ya nggak? Gitu ya, cukup jelas? Cukup jelas ya? Nanti kalian bisa ceritakan. Kemudian yang no equilibrium. Nah, yang no equilibrium itu seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Ya, Bu. Bisa nggak menceritakan yang no equilibrium? Kenapa grafiknya gini? Oke ya, yang tadi tugasnya udah ada apa tadi? Tugasnya mencari apa? Yang pertama? Contoh radioaktif yang punya sifat Ya. branching. Kemudian yang no equilibrium, kalian jelaskan bagaimana pola peluruhan dari peluruhan series yang tidak ada kesetimbangan. Ya, kenapa profil aktivitas totalnya seperti ini? Ya, gitu ya. Kira-kira ya bisa menjelaskan ya. Kalau kalian udah terlatih seperti ini, ya. Nanti kalau tugas akhir, kalau punya grafik-grafik seperti ini, kalian bisa ceritakan ya. Itu ya, jadi tentang peluruhan peluruhan radioaktif yang bukan biasa-biasa saja. Jadi yang tadi branching atau yang apa sih? Yang branching dengan yang ini serius ya. Kemudian terkait dengan
Oke, sebentar. Ini saya stop dulu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Ibu, Hmm, yang kedua tadi menjelaskan pola yang nggak ada keseimbangannya itu juga jadi tugas kan, Bu? ya, ya. Jadi Bu. tugas ya. Sebentar. Yang ini nanti saya juga akan memberikan ya untuk kalian ada contoh-contoh soal ya. Sudah kelihatan belum nih? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Ini contoh-contoh soalnya, ini yang mulai dari apa sih? Yang mulai dari sederhana. Ini enggak saya, jadi kalau soalnya nanti soal radiokimia itu banyak, biasanya bisa dijadikan apa sih? Take home sebagian ya. Ini terkait dengan lambda, kemudian yang ini kalau ada istilah spesifik gitu ya, ini aktivitas jenis ya. Kemudian kita lihat nih misalnya soal tentang ini. Nomor 3 nih. Jadi misalnya ada soal yang ini nih. Sampel terdiri dari strontium 90 dengan ytterium 90. Nah ini kalian harus sudah mulai tahu juga bahwa strontium dengan ytterium yang 90 ini adalah punya hubungan antara apa? Induk dan anaknya ya. Nah, ini contohnya jawabannya misalnya ini setelah 10 hari dan setelah 90 tahun 29 tahun nih. Nah, itu kaitannya karena waktu paruh perbedaan waktu paruhnya sangat jauh, itu adalah penyelesaian contoh sekuler. Nah, nanti kalian lihat ini ya. Jadi ini contoh jawabannya ada ya di sini. Nah, kadang-kadang kalian harus mengasumsikan ya, kalau sudah lama sekali misalnya kayak tadi 29 29 tahun gitu-gitu atau misalnya kadang-kadang juta-juta tahun. Nah, kalian harus mempertimbangkan dengan kaitannya dengan tak terhingga gitu ya, waktu T setengahnya gitu ya. Nah, ini kan hanya sekitar sekitar 30 tahun berikutnya. Nah, ya jadi pakai rumus yang untuk kesetimbangan sekuler. Pakai rumus apa nih kalau kayak gini nih? Rumus apa? Batman ya, kalian ya? Ingat nggak? Ya. Nah, ini kemudian ini totalnya ya dan seterusnya ya. Ini contoh-contohnya. Nanti saya berikan juga. Kemudian kira-kira yang tentang radioaktivitas seperti itu, ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya Bu Mariat, Ya, silakan. mohon maaf Bu, untuk kuis tadi batas pengumpulannya kapan Ibu? Terima kasih Bu. Batas pengumpulannya sebelum UAS saja ya. Baik, Kalau terima sebelum kasih. UAS kan kalian akan belajar ya. Oke, selanjutnya ini tentang nanti contoh soal yang ini ya. Kalian boleh nyari ya, nyari soal sebentar belum saya share ya. Contoh-contoh soal untuk threshold energi ya. Untuk threshold energi kalian bisa lihat ini. Bisa, Bu. Bisa ya?
Nah, nanti coba cari-cari, boleh di internet juga, cari soal yang modelnya seperti ini. Misalnya, gini, contoh soalnya ya, berapa energi threshold untuk suatu reaksi nuklir, misalnya bukan ini gitu ya, misalnya projektilnya A dengan targetnya misalnya B gitu ya. Membentuk apa sih? Membentuk komposit nukleus misalnya C. Nah, nanti dicari energi kinetiknya ya, energi kinetiknya. Nah, kalau energi kinetiknya kan kalian udah tahu ya rumusnya ya. Energi kinetiknya. Nah, dengan cara apa? Menentukan mula-mula key value dari reaksi nuklir. Ini key value-nya. Kemudian nanti Anda tahu energi threshold-nya. Nah, nanti energi kinetik dari komposit nukleusnya ya atau produknya itu biasanya adalah selisih dari energi threshold dengan energi yang P-nya ini. Energi P itu apa? EP itu apa? Energi apa? P itu Projektil. kira-kira singkatan apa ya? Projektil ya. Terus kadang-kadang kalau kita tahu gitu ya, misalnya dilanjut lagi soalnya ya, misalnya dilanjut lagi seperti ini nih. Bila kita tahu what is the, jadi biasanya dicari juga energi eksitasinya ya. Bila misalnya si energi projektilnya punya energi projektilnya cukup besar, misalnya sampai 40 mega elektron volt. Nah, dicari energi eksitasinya. Gitu ya. Nah, contoh soal coba dicari seperti itu, misalnya ini saya suka nyari-nyari di internet juga, kalian bisa nyari seperti ini ya contohnya. Bisa dilihat nggak? Sudah bisa dilihat? Ya, ini contoh-contoh. Jadi kalian banyak aja latihan soal dengan mencari contoh-contohnya. Nah, ini misalnya nih hitung energi threshold dari reaksi nuklir antara Na23 dengan neutron menghasilkan gamma ya, menghasilkan gamma. Gini aja dulu. Ini ada soalnya seperti ini. Jadi kita di sini nggak ketahuan produknya, tapi ejektilnya tahu. Nah, nanti ditanyakan, misalnya bisa saja itu produknya atau apa bisa jadi bahan pertanyaan. What is the decay product dari ininya? Jadi the decay product itu apa? Biasanya menghasilkan energinya ya. Jadi ini decay produknya tuh berarti kalian bisa nebak Na24. Kemudian juga berapa sih energi gamma yang dipancarkan ya dari Na24. Na24 nih energi gammanya nih ininya ejektilnya. Gitu ya. Ini berarti tadi pakai rumus yang tadi ya. Pakai yang ada apa sih? Ada energi threshold, ada kaitannya dengan energi nukleus komposit dan energi projektil. Selisih-selisihnya. Seperti itu ya, para mahasiswa ya. Baik, Cukup jelas ya. Kemudian kalian juga cari contoh soal yang namanya column barrier ya. Contoh-contoh soal column barrier. Jadi kalau column barrier itu ada yang ingat column barrier itu apa? Potensial yang terdapat di sekitar inti. Kolom barrier, potensial yang ya oke. Sekarang kalau energi yang terkait dengan kolom barrier, kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Energi kolom barrier, bedanya energi kolom barrier dengan energi threshold nuklir.
Oke, jadi PR ke berapa nih? Nomor ketiga ya. Bedanya yang terkait dengan energi, yang terkait dengan kolom barrier dengan energi threshold. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini saya ada contoh untuk soal-soal yang terkait dengan decay series ya. Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Jadi kalau ujian saya tuh biasanya dulu sifatnya boleh buka satu lembar catatan tulisan sendiri. Kira-kira tuh saya maksudnya apa tuh kalau seperti itu? Cheat sheet, Bu. Ya cheat sheet, tapi maksudnya apa? Kenapa tulisan sendiri? Tulisan kalian sendiri. Karena kalau kami nulis cheat sheet-nya kami sambil belajar, Bu, dan bisa Ya, jadi kalau kalian membuat sheet-sheetnya dengan tulisan kalian sendiri, kalian tuh mau nggak mau mengulang ya, secara sadar nggak sadar berarti menyimpan di apa minimal gitu ya. Kalian kalau hanya membuat sheet-sheetnya tuh ngelihat dari temen, tapi menulis itu kadang-kadang menyimpan ini ya, menyimpan memori di apa ya di otak kalian. Jadi paling tidak saya bermaksud seperti itu. Nanti kita lihat ya, ini saya berikan juga contoh-contoh soal yang apa decay series. Kalian pelajari, kalian amati ya. Misalnya ini Ethereum, kalau Ethereum T setengahnya itu Ethereum yang 87, T setengahnya 80 jam. Kemudian meluruh menjadi strontium meta ya, yang waktu paruhnya 2,83 jam. Ini kira-kira peluruhan decay series yang transient atau sekuler ya? Transient, Bu. Transient ya. Jadi karena hanya 20 jam dengan 2 ya. Jadi paling ini hanya beberapa puluh kali gitu ya, beberapa puluh kali. Nah, misalnya ini kalau ini ada pertanyaan seperti ini apa nih? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan aktivitas di beberapa waktu ya. Jadi aktivitas di misalnya di jam 6 sore ya, tapi kemudian besoknya ada di hari apa? Hari Selasanya, hari Kamisnya. Yang ditanyakan aktivitas apa nih? Aktivitas total atau aktivitas anak? Anak, Bu. Ya, yang ditanyakan aktivitas ini udah ada kuncinya, contohnya ya, udah ada kuncinya. Jadi silakan latihan dari sini. Kemudian ini juga sama ya, germanium dengan gallium. Ini gallium dan germanium ini sering digunakan untuk aplikasi di rumah sakit ya, di rumah sakit. Nah, ini waktu paruhnya 280 dengan 68 menit ya. Walaupun demikian ini masih masuk juga di transient ya, masih masuk di transient. Walaupun agak apa sih? Agak jauh ya. Nanti lihat pola-polanya ya. Kemudian yang ini nomor 2 ya. Kita lihat yang nomor 3. Ini kalau nomor 3 ada soal seperti ini, kira-kira apa nih?
peluruhan apa yang nomor 3? Branching, Bu. Ya, peluruhan branching ya. Nah, ini rumusnya lihat nih, ada yang seperti ini ya, lambda sama dengan ya, lambda total sama dengan lambda masing-masing ya, lambda masing-masing. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan apa sih? Dengan probabilitasnya, tuh ya, ada probabilitasnya ya. Jadi lambdanya itu ditotalkan, dijumlahkan, tapi setiap lambdanya dikalikan dengan probabilitas ya, itu kalian selalu ingat. Kemudian kalau ada rumus ini, tahu tuh artinya apa nih? Kalau ada rumus tahu, kalian ingat apa? Mean lifetime. Ya, mean lifetime-nya, jadi umurnya ya. Nah, nomor 4 ini kira-kira apa kalau polanya seperti ini? Yang nomor 4 peluruhan apa? Branching dan series, Bu. Ya, branching ya. Jadi branching dan series ya mungkin boleh bisa ya. Jadi ada gabungan branching dan series boleh. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti dilihat. Kemudian nanti ada kasus langsung diaplikasikan dengan studi kasus misalnya dengan generator ya, dengan generator. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini yang transient. Nah, kalau yang sekuler biasanya dikaitkan dengan ini. Misalnya kalau ada istilah global inventory itu apa nih kira-kira? Atau dibaca soalnya kira-kira itu dikaitkan dengan apa ya? Jadi kalau global inventory itu kayak jumlah apa sih? Jumlah karbon 14 yang ada di dunia ini sampai saat ini. Jadi ini biasanya kalau inventory itu apa sih? Coba inventory bahasa terjemahannya apa? Ketersediaan. Ya, ketersediaan. Nah, seperti ini kadang-kadang digunakan untuk apa sih? Misalnya biasanya untuk tracing ya. Tracing boleh juga. Kalau untuk trace itu apa sih biasanya? Tracing menggunakan radioaktif yang mempunyai sifat radioaktivitas sekular itu biasanya untuk tracing apa? Atau mengetahui umur apa? Benda-benda arkeologi. Ya, benda-benda arkeologi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk UAS, soal-soalnya seperti itu. Kalau ada yang belum saya sampaikan, nanti saya susulkan di grup ya. Jadi untuk hari ini kira-kira itu saja, kalian menyiapkannya. Nanti soal-soalnya silahkan Angie minta ke saya ya. Terus kalian belajar dulu. Ujiannya hari apa ya? Ujiannya hari apa, para mahasiswa? Jadwalnya udah keluar belum ya? Sudah, Bu. Ya. Nanti yang critically juga dipelajari ya. Yang critically kalian cari contoh-contoh soal yang critically mungkin di buku Herman Chamber atau James Turner ya, silakan cari, atau di yang atom itu yang apa Turner juga, tapi bukan James ya, yang Turner saja. Kalian latihan tentang critically juga. Itu ya para mahasiswa ya, kira-kira ya untuk UASnya. Kalau yang praktikum
ya. Kalau yang praktikum UASnya cenderung tertutup. Kalau yang radiokimia teori terbuka ya. Terbukanya mau dalam bentuk ringkasan atau mau bawa buku atau mau bawa print-printan. Open source, Bu. Iya, Bu. Pokoknya open aja ya, tapi saya nggak buka laptop ya. Laptop dengan HP nggak tak berikan ya. Jadi kalian ngeprint boleh, bikin ringkasan boleh, tidak saya batasi lembarannya ya, tapi jangan nanti saat diawasi jangan ada yang berbagi bahan ya, kalian punya sendiri-sendiri. Seperti itu ya para mahasiswa ya. Kemudian yang untuk ujian praktikum close book, soal-soal dari yang sudah ada saja ya, yang sudah diberikan oleh materi-materinya oleh saya ya. Jadi nanti juga contoh-contoh kasusnya saya berikan ke Enji nanti buat bahan belajar. Jadwalnya udah keluar belum, Ji? Jadwalnya? Sudah, Bu. Tanggal berapa yang radiokimia? Di Kamis, Bu, kalau radiokimia. Kamis pas tahun baru ya? Tahun baru masih ini, Bu. Ya, di Januari, Bu. Oke, Januari. Terus kalau yang praktikumnya? Kalau praktikumnya di Senin. Oh, jadi praktikum duluan ya? Iya, Bu, kalau di jadwal. Oke. Ya udah itu dulu. Jadi pas hari pertama tuh hari tanggal 2 tuh hari Senin. Tanggal 2 tuh hari Senin ya? Prakratkim hari Rabu, Bu. Kenapa? Hari Rabu. Apanya? Minggu depan ini. Oh, ujiannya hari Rabu? Iya, untuk Maaf, Bu, iya salah lihat. Rabu, Bu. Prakratkim hari Rabu, tapi yang Kamis radiokimia teori. Oh, jadi langsung ya setelah hari Rabu Kamis ya? Kamis minggu Tapi depannya, yang Bu. Kamisnya minggu depannya, Bu. Oke, jadi masih ada waktu. Jadi kalian silakan untuk belajar ya. Dan nilainya sebaik mungkin ya. Banyak belajar, nanti mudah-mudahan nilainya baik. Terus nanti mudah-mudahan juga ini bisa jadi menunjukkan. Jadi kan saya tuh kadang-kadang ngajar mahasiswa teknik nuklir. Pak Edi Giri itu kayak, kamu kenal kan Pak Edi Giri ya? Kenal ya? Iya, Bu. Kenal ya? Nah itu kadang-kadang tuh nanya, jadi kalau diterjemahkan seperti ini, mahasiswa teknik nuklir dengan mahasiswa TKN gitu ya, pinter mana gitu. Kalau saya sih kemarin menjawabnya sama aja gitu ya, jadi nggak menunjukkan bahwa lulusan Poltek itu lebih ini dari teknik nuklir. Nah karena itu saya ingin kalian bisa membuktikan terkait dengan kenuklirannya bahwa kalian itu paling tidak sama dengan lulusan dari teknik nuklir UGM. Kalau bisa lebih ya gitu ya. Ya seperti itu para mahasiswa ya. Bisa mengerti maksud saya ya. Jadi saya ingin kalian bisa menunjukkan bahwa materi kenuklirannya kalian sama mampu atau bahkan lebih dari mahasiswa teknik nuklir. Kira-kira bisa nggak menurut kalian lebih dari mereka? Kalau saya beri tantangan itu, bisa nggak? Amin, Bu. Ya bisa ya, diupayakan ya. Jadi nanti ini untuk menunjukkan menunjukkan kalian lebih baik atau paling tidak sama dengan mahasiswa teknik. Itu saja mungkin para mahasiswa. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau tanya-tanya selain soal materi? Baik, kalau nggak ada, kita tutup saja ya para mahasiswa dengan doa, dipersilahkan. Cukup para mahasiswa, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai ketemu nanti saat ujian ya. Semoga